Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rofiul Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kelas A dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Niken Kanti Rahayu dan rekan saya Andi Pratama dan Muhammad Farul Rizki, di mana pada presentasi di video kali ini kami akan membahas mini riset kelompok kami dengan judul penelitian persepsi, sikap, dan minat pariwisata halal di daerah istimewa Yogyakarta. Nama penulis Firdausa Kumalasari, Novita Safitri, Wahyu Anggraini. Volume 2, nomor 2, Desember 2019, PP 137155, nomor terbitan ISSN P26224755, E26224798. Nama jurnal Ihtifaz, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking. Baik, untuk materi pertama kepada Muhammad Farul Rizki kami persilakan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah terdapat dalam jurnal ini yaitu pariwisata Indonesia mendapat kepercayaan dunia. Indonesia dinobatkan sebagai 10 besar destinasi terbaik versi Lonely Planet. Salah satu industri pariwisata yang semakin berkembang adalah industri pariwisata halal. Menurut UNWTO, Muslim Traveler memiliki pengeluaran terbesar dunia pada sektor pariwisata yang besarnya mencapai 120 miliar US dollar pada tahun 2015. Dan tahun 2018, pertumbuhan wisatawan muslim meningkat hingga 6,3%. Dari hasil kajian data Pasar Wisatawan Nusantara tahun 2016, DIY termasuk ke dalam 10 besar daerah yang memiliki pengunjung terbanyak menurut destinasi. Bahkan dalam kurun waktu 2013 hingga 2017, pariwisata DIY semakin meningkat. Ketua MES, Mulyaman Dehadak, meminta MES untuk mengajak para pelaku usaha maupun masyarakat untuk menjadikan beberapa kota di DIY sebagai kota pariwisata berbasis syariah, karena pariwisata ini akan memiliki dampak ekonomi yang besar bagi para pelaku usaha dan masyarakat di DIY. Dengan pengembangan wisata syariah yang berkelanjutan, akan meningkatkan kontribusi ekonomi bagi pelaku bisnis yang ada di dalam industri pariwisata syariah atau pariwisata halal. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya dukungan dari masyarakat karena salah satu faktor permintaan yaitu adanya minat atau selera masyarakat akan suatu barang atau jasa. Selanjutnya terdapat 3 poin penting yang menjadi rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh persepsi terhadap sikap masyarakat akan pariwisata halal di DIY. Yang kedua, bagaimana pengaruh persepsi pengembangan terhadap sikap masyarakat akan pariwisata halal di DIY. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh sikap terhadap minat masyarakat akan pariwisata halal di DIY. Baik, selanjutnya dalam penelitian ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap sikap masyarakat akan pariwisata halal di DIY. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh persepsi pengembangan terhadap sikap masyarakat akan pariwisata halal di DIY. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap minat masyarakat akan pariwisata halal di DIY. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Yang pertama, untuk pemerintah. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan yang berarti kepada pemerintah untuk meningkatkan potensi industri pariwisata halal yang ada di daerah DIY, agar banyak wisatawan yang tertarik dan berkunjung. Yang kedua, untuk penulis. Penulis yakin dengan melakukan penelitian ini, maka penulis memiliki wawasan yang baru tentang industri pariwisata halal yang mungkin bermanfaat bagi peneliti di kemudian hari. Yang terakhir, untuk pembaca. Untuk pembaca. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembacanya yang tertarik dalam sektor industri pariwisata halal untuk bersama meningkatkan sektor tersebut kepada masyarakat luas
agar industri ini tidak kalah saing dengan industri yang lain. Kerangka teoritis. Yang pertama, persepsi. Secara umum, persepsi merupakan proses pengolahan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi menggunakan alat panca indera. Sarwono 2009. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penelitian terhadap sikap. Listiana 2015. Persepsi menandakan adanya pandangan dari setiap orang terhadap sesuatu, baik kondisi, keadaan, atau suasana. Minat. Minat adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam serta perasaan senang seseorang terhadap suatu kegiatan sehingga mengarahkannya untuk melakukan kegiatan tersebut atas dasar kemauan sendiri. Minat seseorang timbul dari dalam diri orang tersebut tanpa adanya orang lain yang menyuruh. Adapun minat meliputi dua aspek, yaitu aspek kognitif berdasarkan konsep yang dikembangkan dengan bidang yang berkaitan dengan minat, dan aspek afektif yang membangun aspek kognitif serta dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan minat. Minat berawal dari keinginan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif perilaku tertentu. Sikap sebagai suatu evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan seseorang untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak terhadap objek yang dinilai, di mana dalam hal sikap dapat dibagi menjadi menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Lenggara 2012, pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan, menghilangkan rasa penat, memperbaiki kesehatan, berziarah maupun memenuhi suatu tugas. Adapun jika berbicara mengenai istilah halal dalam bahasa hukum syariah Islam, halal berarti diperbolehkan. Alim et al. Berpendapat bahwa pariwisata halal selalu mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam segala aktivitasnya. Wisata halal merupakan salah satu upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan wisata syariah di Indonesia. Pada peluncuran wisata syariah yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober sampai 2 November 2013 di Semeru, lantai 6, Gedung Pusat Niaga, Jalan Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Kandri, menyampaikan bahwa wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Wisata halal bukan merupakan wisata yang eksklusif karena orang muslim maupun non-muslim dapat menikmati pelayanan berdasarkan nilai-nilai halal. Wisata halal tidak hanya meliputi destinasi ziarah dan religi, tetapi juga mencakup ketersediaan fasilitas pendukung seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat sholat. Hipotesis. Hipotesis pertama, persepsi konsep berpengaruh positif terhadap sikap masyarakat akan pariwisata halal. Keyakinan tentang keberadaan faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku atau keyakinan kontrol mempertimbangkan bagaimana sikap manusia. Kontrol keyakinan menimbulkan persepsi kontrol perilaku yang akan mempengaruhi sikap. Hipotesis yang kedua, persepsi pengembangan berpengaruh positif terhadap sikap masyarakat akan pariwisata halal. Menurut teori Flat Behavior, minat dipengaruhi oleh 3 variabel,
yaitu sikap, norma, subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Teori tersebut dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanti et al. 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap positif dan signifikan terhadap minat. Desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional. Deskriptif korelasional yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status yang berhubungan dengan suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni penelitian yang dalam prosesnya banyak menggunakan angka-angka, dari mulai pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Berdasarkan tujuan penelitian yang pada dasarnya adalah untuk menjelaskan dan menguji teori of planned behavior atau TPB mengenai pengaruh persepsi konsep pada sikap, persepsi perkembangan pada sikap, dan sikap pada minat masyarakat DIY tentang pariwisata halal. Maka penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian kuantitatif deskriptif yang bersifat korelasional, yakni penelitian yang meneliti tentang ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat DIY. Sampel dalam penelitian ini adalah responden di 5 kabupaten atau kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Kota Yogyakarta 80 responden, Sleman 127 responden, Bantul 97 responden, Gunung Kidul 69 responden, dan Kulon Progo 62 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Sudrajat menjelaskan bahwa cluster random sampling adalah pengambilan sampel secara random yang bukan individual, tetapi kelompok-kelompok unit yang kecil. Cluster di sini dikelompokkan dalam usia, gender, penghasilan, dan pendidikan terakhir. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah SAM. SAM merupakan suatu teknik analisis beberapa atau satu variabel independen dan beberapa atau satu variabel dependen yang tidak mampu dianalisis menggunakan regresi sederhana maupun berganda. Sementara aplikasi program yang digunakan untuk analisis SAM dalam penelitian ini adalah AMOS atau Analysis of Moment Structure. AMOS berguna untuk menganalisis hubungan kausalitas dalam model struktural yang diusulkan. SAM merupakan teknik analisis yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Hubungan ini dibangun antara satu atau beberapa variabel independen dengan satu atau beberapa variabel dependen. SAM merupakan pendekatan terintegrasi antara dua analisis, yaitu analisis faktor dan jalur atau path analisis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.